Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Beta di materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Partikel itu adalah bagian dari terkecil suatu materi yang masih mempunyai sifat seperti materi tersebut. Nah, partikel ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah atom. Nah, atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Contohnya oksigen atau besi dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah molekul. Molekul ini apabila atom bergabung dengan atom yang lain, maka disebutlah sebagai molekul. Molekul dibagi menjadi 2. Yang pertama molekul unsur. Ini jika yang bergabung adalah atom yang sejenis. Lalu yang kedua adalah molekul senyawa. Ini jika yang bergabung adalah atom yang berbeda jenis. Yang ketiga adalah ion. Ion ini partikel bermuatan listrik yang ditandai dengan adanya muatan positif dan muatan negatif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah atom. Atom ini penulisannya bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika terdiri dari satu huruf, maka harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya oksigen. Oksigen dilambangkan dengan huruf O saja, hanya satu huruf, maka O harus huruf kapital. Yang kedua, misalnya nitrogen. Nitrogen dilambangkan dengan huruf N. Karena N hanya sendiri, maka harus ditulis dengan huruf kapital. Yang berikutnya misalkan hidrogen. Hidrogen dilambangkan dengan huruf H yang harus huruf kapital. Nah, yang kedua, apabila atom terdiri dari 2 huruf, maka huruf yang pertama harus huruf kapital, lalu huruf yang kedua harus huruf kecil. Contohnya besi. Besi dilambangkan dengan Fe. F-nya huruf kapital, E-nya huruf kecil. Misalnya yang kedua emas. Emas dilambangkan dengan AU. A huruf kapital, U huruf kecil. Berikutnya natrium. Na. N huruf kapital, A huruf kecil. Lalu kalsium, C huruf kapital, A huruf kecil. Nah, bagian yang kedua adalah molekul. Molekul tadi gabungan beberapa unsur. Ada yang dimaksud dengan molekul unsur dan ada yang dimaksud dengan molekul senyawa. Ingat, molekul unsur adalah atom-atom yang sejenis. Contohnya misalnya gas oksigen atau O2. O2 ini berarti gabungan dari unsur O ditambah dengan unsur O, makanya membentuk O sebanyak 2. Nah, O dengan O adalah sejenis. Karena sejenis, maka O2 dinamakan molekul unsur. Contoh yang berikutnya, misalnya H2, gas hidrogen. Nah, ini H terdiri dari 2, H2. Berarti H2 dibentuk dari unsur H dengan unsur H. H dengan H molekul sejenis. Maka H2 adalah molekul unsur. Nah, molekul senyawa ini gabungan dari atom yang tidak sejenis. Contohnya adalah molekul air. Air rumusnya H2O. Nah, kalau kita lihat di sini ada H sebanyak 2. Berarti H ditambah H. Lalu selain H masih ada lagi O. Berarti ditambah O. Nah, kita lihat di sini sudah ada 2 jenis atom. Yang pertama adalah atom H, lalu yang kedua adalah atom O. Maka H2O termasuk ke dalam molekul senyawa. Contoh yang berikutnya misalnya adalah garam dapur yang dirumuskan dengan NaCl. Nah, kita lihat. Ini ada huruf besar N diikuti huruf kecil. Ini berarti satu atom. Oke, Na. Lalu ditambah, ini C besar, L kecil. Berarti ini bergabung menjadi satu atom yaitu Cl. Nah, kita lihat NaCl dibentuk dari atom Na dan Cl, berbeda jenis. Maka NaCl termasuk molekul unsur.
Nah, sekarang kita lihat. Tentukanlah unsur-unsur pembentuk molekul ini, yang A, NaCl. Ini tadi sudah kita bahas ya, berarti tidak usah lagi. Yang B, H2SO4. Siapa saja unsurnya? Kita lihat mulai dari awal. H. Ada sebanyak berapa H di sini? Lihat indeksnya, itu 2. Berarti ada 2 atom H ditambah siapa lagi? Yang selanjutnya S. Ada berapa S? Tidak ada angkanya, itu berarti 1. Jadi ada 1 atom S ditambah siapa lagi? O. Ada sebanyak berapa? Lihat di sini ada angka 4. Berarti ada 4 atom O. Nah, ada H, ada S, ada O. Terdiri dari 3 jenis atom. Berarti ini adalah molekul senyawa. Kita lanjutkan. Berikutnya, C6H12O6. Kita lihat dari yang pertama. Oke, kita mulai dari yang pertama. C di sini ada sebanyak 6. Berarti 6 atom C ditambah. Ini H ada angka 12. Berarti atom H ada sebanyak 12. Lalu ditambah O sebanyak 6. Nah, kita lihat O ya. Ada atom C, atom H, atom O. Berbeda jenis. Maka ini adalah molekul senyawa. Lalu selanjutnya, FePO4. Fe di sini ada 1 karena tidak ada angka ya. Berarti 1 Fe ditambah P. Di sini tidak ada angka, berarti 1 P ditambah O4. Ada angka 4, itu berarti 4 O. Nah, FePO ada 3 jenis, berarti ini adalah molekul senyawa. Nah, misalnya kalau P4, ini termasuk apa? Kita lihat unsurnya P ada sebanyak 4. Itu berarti P ditambah P ditambah P ditambah P sebanyak 4. Nah, kita lihat adakah yang berbeda? Tidak ada. Semuanya sama yaitu P. Maka ini adalah molekul unsur. Yang ketiga adalah ion. Ion ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ion positif dinamakan dengan kation. Nah, ion positif berarti ini nanti bermuatan positif. Contohnya, misalnya Na, muatannya positif. Atau Fe, muatannya 2 positif. Atau Pb, muatannya 4 positif. Jadi semuanya memiliki muatan di atas sebelah kanan. Itulah kation. Lalu yang kedua, ion negatif yang disebut dengan anion. Contohnya adalah S2 negatif atau Cl negatif atau O2 negatif. Lihat di atas sebelah kanan ada muatan yang negatif, maka disebut sebagai anion. Nah, sekarang kita bahas satu lagi. Masing-masingnya atom bagian yang pertama dari partikel tadi itu masih lagi dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi atom itu sendiri terdiri dari 3 partikel yang dinamakan dengan subatom, yaitu proton lambangnya P, neutron lambangnya N, dan elektron lambangnya E. Nah, ini ya. Jadi proton itu bermuatan positif yang letaknya berada di dalam inti atom. Dan neutron atau N itu netral yang berada di dalam inti atom bersama-sama dengan proton. Lalu elektron itu bermuatan negatif berada di kulit atom. Nah, ini kalau digambarkan ya. Oke, ini digambarkan ya. Jadi bayangkan atom itu seperti bawang merah. Ada paling dalam, ini lapisan paling dalam disebut dengan inti atom, lalu dilapisi dengan kulit-kulit berikutnya.
Nah, ini lapisan kulit yang pertama, lapisan kulit yang kedua, nanti seterusnya lapisan kulit berikutnya. Jadi, di dalam inti ini ada dua jenis partikel. Ini yang berwarna kuning adalah neutron, lalu partikel yang berwarna hijau itu adalah proton. Lalu di kulit atom, ini lapisan pertama, ini lapisan kedua, ada juga satu jenis partikel yang berwarna biru ini yang disebut dengan elektron. Oke, jadi suatu atom itu dapat dinotasikan seperti berikut. X huruf besar itu adalah lambang atomnya. Lambang atomnya, lalu ada A pangkat di atas tapi sebelah kiri. Itu adalah nomor massa. Lalu ada Z, itu di sebelah kiri bagian bawah, itu adalah nomor atom. Nah, kita lihat satu persatu. Proton atau P itu sama dengan Z atau nomor atom. Lalu elektron atau E itu rumusnya adalah Z dikurang muatannya berapa. Lalu neutron atau N itu rumusnya adalah A dikurangi Z atau bagian atas dikurangi dengan yang di bawah. Contohnya ini, H pangkat atasnya 2, lalu yang di bawahnya 1. Nah, ingat tadi apa notasinya? Notasinya adalah X pangkat A di atas, lalu Z di bawah. Sekarang ditanya, A-nya berapa? Lihat, A kan letaknya di atas. Sekarang yang di atas adalah 2, berarti A-nya 2. Z-nya berapa? Z itu kan yang ada di bawah. Nah, sekarang yang ada di bawah ini adalah angka 1, berarti Z-nya 1. Protonnya berapa? Lihat di sini rumus proton. Proton itu sama dengan Z. Nah, kalau Z-nya 1, maka protonnya pun adalah 1. Lalu elektron. Nah, elektron itu rumusnya Z dikurangi muatannya. Muatan itu letaknya berada di sebelah kanan atas. Kalau tidak ada angka, itu berarti muatannya 0. Nah, Z-nya 1 berarti 1 dikurang. Ini tidak ada angka, berarti 0. 1 dikurang 0 itu sama dengan 1. Lalu neutron. Nah, di sini rumus neutron adalah A dikurang Z. A-nya 2 dikurang Z-nya 1. Berarti 2 dikurang 1 adalah 1. Oke, kita coba contoh yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini atom Na, pangkat atas 23, pangkat bawah 11. Oke, ditanya A. Yang mana A-nya di sini? Ingat notasinya tadi, X, A pangkat atas, Z pangkat bawah. Berarti A-nya adalah 23. Lalu Z-nya, Z itu yang di bawah, berarti adalah angka 11. Nah, lalu proton. Proton itu tadi sama dengan Z, berarti sama dengan 11. Sama dengan ini ya. Neutron, rumusnya tadi adalah A dikurang Z. Berarti A-nya berapa? Ini ya, 23 dikurang Z-nya 11. 23 dikurang 11 itu sama dengan 12. Lalu elektronnya. Nah, elektron tadi rumusnya adalah Z dikurangi muatannya. Nah, di sini ada nggak muatannya? Lihat ya, pangkat atas sebelah kanan ada positif. Itu berarti muatannya adalah positif 1. Kalau tidak ada angka berarti 1 ya. Oke, Z-nya 11. 11 dikurang positif 1. Berarti ini 11 dikurangi 1. Hasilnya adalah 10. Oke, kita coba soal berikutnya. Ini S, sulfur atau belerang. Berapa A-nya? Lihat di atas, 32. Berapa Z-nya? Lihat di bawah, 16. Proton sama dengan Z, berarti sama dengan 16. Elektron, itu Z dikurang muatannya. Nah, di sini tidak ada, kosong sama sekali.
Berarti langsung 16 dikurang 0, yaitu 16. Neutron A dikurang Z. A-nya 32 dikurang Z-nya 16. Berarti 32 dikurang 16 adalah 16. Nah, contoh yang berikutnya. Oksigen. 16,8. Ini ada muatannya 2 negatif. Oke. A-nya berapa? Yang di atas, 16. Z-nya berapa? Yang di bawah, 8. Protonnya sama dengan Z, yaitu 8. Neutron, A kurang Z, berarti 16 dikurang 8, hasilnya 8. Elektron, Z dikurangi muatannya, Z-nya sama dengan 8, dikurang muatannya negatif 2. Berarti ini negatif 2. Oke, kalau negatif bertemu dengan negatif, ini akan menjadi tambah. Berarti 8 ditambah 2 itu menjadi 10. Next. Ini Fe56 pangkat atas, 26 pangkat bawah, muatannya 3 positif. A-nya itu 56. Z-nya itu 26. Proton sama dengan Z, berarti 26. Neutron A dikurang Z, A-nya 56 dikurang Z-nya 26, hasilnya adalah 30. Elektron Z 26 dikurang muatannya adalah positif 3. Berarti 26 dikurangi 3 itu sama dengan 23. Oke, sekarang bagian berikutnya adalah perkembangan teori atom. Jadi atom ini ditemukan oleh beberapa ahli yang diawali dengan pertemuan John Dalton. Jadi Dalton menyatakan bahwa atom itu adalah sebagai bola pijal yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ternyata ini salah. Karena tadi kita sudah belajar bahwa atom itu terdiri dari 3 partikel, yaitu proton, elektron, dan neutron. Lalu, penemuan Dalton ini dilanjutkan oleh ilmuwan yang kedua bernama Thomson. Nah, jadi menurut Thomson, atom itu merupakan bola yang bermuatan positif. Nah, jadi ini seperti roti kismis ya. Roti kismis yang terdapat muatan positif dan muatan negatif. Nah, itu menurut Thomson. Nah, penemuan Thomson ini ternyata belum sempurna, maka dilanjutkan oleh penelitian berikutnya oleh Rutherford. Jadi peneliti Rutherford ini menemukan atom itu sebagai bola yang atom itu memiliki inti, ya, inti yang bermuatan positif dan elektron itu beredar mengelilingi inti atom. Jadi ini seperti lintasan bumi ya. Nah, ternyata penemuan ini belum sempurna juga. Maka dilanjutkan oleh peneliti yang berikutnya yang bernama Niels Bohr. Jadi Niels Bohr menyatakan bahwa inti atom itu terdiri dari neutron dan proton. Lalu di kulit elektron itu terdiri dari elektron. Nah, penemuan Niels Bohr ini kembali lagi dilanjutkan yang dinamakan dengan teori atom mekanika gelombang atau teori atom modern ya. Jadi, teori atom modern ini menyatakan atom terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Lalu, neutron dan proton itu berada di dalam inti, dan elektron itu berada di kulit atom atau orbital ya. Oke, jadi itu ada beberapa teori atom. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga dipahami dan bermanfaat.